Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ini cukup seru dan panas ya teman-teman semua ya. Bukan termul namanya kalau nggak menghina. Nah kali ini ada termul yang menghina. Katanya beliau mengatakan bahwasanya penelitian dari Pak Roy Suryo itu hanyalah bualan ya. Sampai hostnya pun agak terkaget-kaget nih ya. Namanya Pak Firmanto ya. Padahal profesor loh beliau ini ya. Nah di salah satu perdebatan di mana di situ ada Bung Refli Harun dan juga Pak Roy Suryo, kata-kata dari Pak Firmanto ini yang akhirnya menyulut emosi juga gitu ya, sehingga justru di akhir malah kicep sendiri. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh Pak Roy Suryo, Bung Refli Harun itu berdasarkan data, fakta ilmiah ya yang selama ini dikaji dan diteliti. Jadi gampang banget dari Pak Roy Suryo untuk menunjukkan ataupun mematahkan argumen dari lawan gitu. Sementara dari pihak sana selalu mengatakan bahwasanya Rektor UGM sudah mengatakan asli, polisi sudah mengatakan identik. Kita tinggal tunggu saja di persidangan pokok perkara. Ya, berkali-kali Bung Refli Harun mengatakan bahwasanya ini sidang bukan untuk membuktikan asli tidaknya ijazah, melainkan pencemaran nama baik dan juga UU ITE. Oke teman-teman semua, ini cukup menarik, tonton sampai habis ya, karena memang seru. Ini dia. Dan kita kan berproses. Bang Refli, tapi dan saya ini kan baru menarik soal empat pernyataan Bang Refli bahwa sebenarnya kasus ini tidak layak sampai ke persidangan harusnya. Prof Firmanto harus komentar dulu bagian itu, Prof. Iya, sebenarnya ini kan dimulai dari adanya tuduhan-tuduhan. Kemudian Pak Jokowi memanggil kami untuk memberikan konferensi pers terbuka beberapa kali itu. Kemudian kita sudah sampaikan jika ada siapapun yang ingin melihat, silakan hubungi kami. Kita kasih alamatnya. Artinya itu adalah bentuk sampai saya sampaikan gimana kalau ini sudah kita sampaikan, sudah perlihatkan. Dan yang paling penting adalah faktanya sudah diperlihatkan. Sampai Pak Refli juga sudah lihat. Saya lihat di dalam media mengatakan ada embos dan sebagainya. Mas Roy juga ya? Kok. Mas Roy juga ada. Butiva ada. Semua ada. Tetap palsu gimana diperlihatkan kalau palsu diperlihatkan satu kali 5 menit 7 menit sudah itu hilang Kan lagi. itu. Iya. Jadi siapa yang bisa kalau sudah memiliki faham. Bentar guys, jadi Termul sangat bangga sekali ya ketika gelar perkara khusus itu ijazah keluar diperlihatkan oleh Pak Roy Suryo dan yang lainnya. Tapi kan di ujung waktu dan hanya beberapa menit saja gitu. Bahkan tidak boleh dipotret untuk untuk diteliti kelanjutannya gitu ya. Ya, tetap palsu gimana? Ini kan kepahaman nih. Ya, sudah ditunjukin, diliatin, sudah ada pernyataan resmi dari UGM. Malah kemarin di dalam satu TV Mas Roy menyampaikan adanya dari KPU bukti-bukti bahwa memang Bapak sudah dicek. Tapi Prof, dari kan, UGM saja penjelasannya lulusnya aja 2 kali. Yang satu lulusnya Oktober, yang satu lulus November. Itu fakta loh itu. Ini adalah, Rektor nggak bisa ini adalah bualan-bualan. Enggak bualan itu fakta itu, Prof. Saya bilang bualan karena sudah disampaikan, sudah diberikan. Ada 3 orang loh yang mengajukan RJ. Tapi kalau bualan cukup kasar. Kalau RJ pengkhianat dia. Sebenarnya paling gampang mahasiswa ini lebih percaya ijazah Jokowi. Coba bayangkan bualan loh dikatain ya. Fakta Prof itu. Palsu atau asli itu Nah aja. ini kan. Nah, ini. Enggak, iya. ini. Komputernya Ya, UGM saja yang namanya Lisa, Learn Integrated Service Advanced itu komputer canggih. Bikinan UGM ditanya, Jokowi lulus tidak? Jawabannya tidak. Ya itulah. Itu komputernya Itulah. UGM gini? Itulah, makanya kan disampaikan. Iya, kita lebih percaya komputer atau orang. Bagaimana? Kalau Ya, kita mengatakan Andromeda ya. asli dan tidak, itu harus didukung oleh faktor pendukung dan Nah, argumentasi. makanya harus Kalau Anda forum faktor terhormat. pendukungnya hanya menunjukkan Persidangan, ijazah itu di pemeriksaan gelar perkara pokok. khusus 7 menit Kan mereka yang dan minta. itu dianggap sebagai Kalau sesuatu mereka hal minta yang hanya terbuka. tertutup, kita tunjukin. Maka Anda Ijazahnya yang salah. diuji, Kan gitu. bukan. Minta Makanya saya diverifikasi katakan datang ke kemarin, UGM Tolstoy, rame-rame. kalau bohong itu Diverifikasi sama belok-belok. UGM. Kalau Gitu. kalau tidak Tetapi bohong lurus yang mereka tunjukkan aja inginkan ijazahnya. adalah Bergantian Kan bahwa itu yang persoalan. bergantian. Yang mereka inginkan adalah masuk ke persidangan. Dan itu Tapi yang kalau paling bilang terhormat. bualan ini luar biasa. Berarti Benar. selama ini penelitian dianggap tidak ilmiah gitu, Prof ya? Oh sangat. Loh, sekarang pembuktian Sangat. ijazahnya itu Kenapa? yang ilmiah. Bagaimana Orang punya ijazah meniadakan adik-adik, bangga nggak punya pernyataan ijazah? resmi dari UGM? Bangga kan? Kalau bangga tunjukin aja. Bagaimana Nggak usah bikin meniadakan reuni-reunian, verifikasi nggak usah oleh bikin KPU 5 kali? lucu-lucuan sandiwara itu nggak jelas. Bagaimana ada beberapa Gimana perintah dari sih? Puslapor? Tanyakan Nah, ke masyarakat, sekarang percaya gini, nggak ijazah itu makanya, ada atau forum ini kan ada, Mas Roy. Nggak ada. Sampaikan dong apa kepalsuannya. Kan gampang. Udah banyak kepalsuannya, Sampaikan. tinggal di googling aja Sampaikan. ketemu. Sampaikan kepalsuannya Iya. supaya kita tahu.
Ya sudah banyak apakah Dari kepalsuan. foto aja apakah kayak hanya kelihatan mimpi, palsunya. apakah hanya bualan kan itu? Mas Roy langsung disampaikan secara Bentar dulu nih, agak bingung juga sama Prof Firmanto lah, kan udah sering disampaikan berkali-kali ya, udah sampai setahun lebih nih, udah berkali-kali disampaikan gitu loh. Kan kicep sendiri kan, ya kan, awalnya tadi sombong mengatakan bualan penelitian dari Pak Roy Suryo, sekarang kicep sendiri. Kas, Mas. Sudah. Jadi kepalsuannya jelas. Kita sudah sering menyampaikan ijazah yang ada tuh nggak ada embosnya. Ya, ada orang yang menguji embos tuh orang nggak ngerti mak lampir itu ya. Bilang embos aja embus. Tangannya katanya nembus. Padahal itu ada plastiknya, Prof. Orang kayak gitu kalau dipercaya ada plastik bisa ngerasain. Jari saya nembus. Padahal ijazahnya tuh embosnya tuh ada di bawah. Dia jarinya dari atas. Bang Refli aja bilang ada embosnya. Nggak ada. Ini ada saya lihat di TV kok. Sokol. Saya lihat ada di TV kok. Katanya embos. Sokol. Saya lihat di TV Terus kok. watermarknya Jadi gini ya, tiba-tiba kalau kita ada bicara peneliti tentang- palsu ada. bilang Kalau kita watermarknya bicara ada. good Boleh nggak governance, saya tanya nih, penasaran. clean government. Iya. Jadi palsu ini tuh secara substansi Apa? atau secara fisik? Mas Kalau Roy dulu substansi boleh, Bang maksudnya Refli? nggak pernah Secara nggak pernah fisik, kuliah, secara fisik nggak palsu. pernah lulus, Secara atau substansi fisiknya. palsu juga. Secara fisik palsu. Saya udah pegang. Secara substansi, skripsinya tidak ada lembar pengujiannya. Tanda tangan di skripsinya, Profesor Insinyur Ahmad Sumitro itu diragukan oleh Artinya putrinya. tidak memenuhi persyaratan Tidak untuk memenuhi lulus. persyaratan. Putrinya Itu bilang tujuannya, tanda tangan ayahku tidak kayak gitu. Itu putrinya loh. Tapi betul kuliah di UGM menurut Mas Roy. Lah ya sekarang diuji aja. Ada nggak? Dan kalau Menurut penelitian Mas Roy, saya sekarang tanya. kalau kuliah kan nggak punya ijazah. Ijazahnya kok ada, berarti ya palsu ijazahnya. Jadi Udah, ini Mas Roy kan masih ada banyak ijazahnya. amunisi untuk pra peradilan, masih banyak. Banyak Secara amunisinya substansi dan ya. secara fisik. Jangan kita mundur dibilang kita takut. Kok takut bener dengan Prapit sih? Ya katanya propat Nggak Prapit. ada takut sama Iyalah. Prapit, nggak ada. Iyalah. Nah, teman-teman semua, ini apa yang dikatakan oleh Pak Roy Suryo, inilah bentuk dari fakta data yang telah diteliti gitu ya, dikeluarkan di panggung-panggung perdebatan gitu. Jadi tidak hanya mengatakan bahwasanya UGM sudah mengatakan asli, tapi tanpa ada berkas ataupun data yang bisa ditunjukkan gitu. Begitupun juga dengan misalnya lapor sudah mengatakan identik gitu. Terus ijazah sudah diperlihatkan oleh sekian wartawan, terus diperlihatkan juga oleh ketika perkara sidang gelar perkara khusus gitu, walaupun hanya 5 menit. Jangan selalu mengatakan seperti itu gitu. Bahkan AI-nya UGM saja ketika itu viral kan, mengatakan bahwasanya tidak lulus katanya. Waduh. Ayo Tapi kalau tadi datang, disampaikan kenapa dan harus lucu lagi Mas pengadilan. Andro. Kalau memang benar, ngapain juga? Jokowi itu barusan kita lihat di barang bukti. Ada legalisasi baru ijazah. Bikinan Agustus 2025. Bikinan. Iya bikinan. Legalisasinya itu Agustus 2025 oleh dekannya Bang. Jokowi mau ngelamar apa Agustus 2025? Itu nanti pasti akan ditunjukkan. Oh ijazahnya nggak ada. Ini nanti ada legalisasi. strong statement. Padahal ijazah itu sudah disita Juli 2025. Andromeda. Ijazahnya disita Juli kok Agustus ada ada strong legalisasi. statement dari Bonato Banyak, Silalahi Makanya bahwa banyak banget ijazah kayak Jokowi tidak ada, dan Ya. itu ada bukunya. Jadi Bonato Saya sudah Silalahi kemarin- membuat buku ijazah Jokowi tidak ada. Saya Kenapa? kemarin saya Dia sudah konfirmasi menggunakan beliau. administrasi publik. Saya sudah tanya Gitu. mengenai itu, mengenai tidak ada itu maksudnya dia tidak melihat di KPU. Tetapi faktanya dia mengatakan bahwa memang ijazah itu ada 5, disajikan kok. Ya, jadi Salah, jangan jadi- melintir bro. jangan- Jangan jangan melintir bro. melintir. Gak ada Jangan ijazahnya. melintir. Ijazahnya Wali kota legalisasi ini 2 melintir. kali. Profesor kok melintir. Gubernur Wah, sekali, itu parah presiden lah. 2 kali. Jadi gini aja, biar gampang. salah. Maka tadi kan pertanyaannya kenapa harus sampai ke persidangan kan? Saya Kata jawab. Leo Tolstoy, Ya ini, kalau ijazahnya itu ada, perdebatan maka yang tidak lurus memiliki saja. dasar. Kalau belok-belok itu biasanya bohong. Kita Nah bergantian kan, Bapak. kembali kan. Kalau kita Harapannya pakai argumennya prinsip ilmiah. good Kembali kan, governance, disampaikan clean kan. Sebatas government. bualan, Betul. murni penelitian. Enggak, tapi Ya benar ya, kalau jujur itu lurus dan mudah. Kalau belok-belok itu bohong. Itu yang sering dikatakan oleh Bung Refli Harun gitu ya. Yang kata Pak Roy Suryo tadi ya, profesor kok apa tadi itu? yang lari-lari kan sebenarnya kan beliau. Kalau memang pengen langsung ke pokok perkara substansi kan kita buktikan. Nah, Tadi ini, mau ini lari-lari keliru, panjang-panjang. keliru, ya. Yang lari kan beliau. Tolong Kita Pak Jokowi straight kok. hadir dalam sidang Kita yang memang hadir. membuktikan Pak ijazah. Jokowi sudah sampaikan. Jangan yang kemudian mendakwa Roy Suryo pencemaran nama baik dan Itu kan fitnah. tuduhan Jokowi itu baru. nggak pernah ada Nah, di sidang kan CLS. tuduhan baru. Padahal ada CLS sidang membuktikan di ijazah. Pak Solo Jokowi yang membuktikan ijazah, secara nggak berani terbuka datang. sudah menyampaikan di publik. Kalau mau lagi Akan hadir. ya
yang namanya akan laporan menyajikan baris krim itu ijazah-ijazahnya, mengenai penggunaan akan ijazah atau membawa dokumen palsu ijazah-ijazahnya diproses, SD bro. dan SMP. Satu persatu Jadi Bapak lucu. bicaranya, satu persatu Yang Bapak. diproses itu. Gitu loh. Ini Oke, Prof Gayus ini Pak Gayus tahu Jokowi benar. hadir nanti Saya ingin kabarnya. bicara. Iya, Iya. oke. Jadi begini, saya satu-satunya orang di pemberitaan yang tidak setuju dengan menguji palsu atau asli. Kenapa? Hal ini akan ribut tidak pernah berhenti kalau ujiannya palsu atau asli. Saya mengusulkan agar diuji sah atau tidak sah dari ijazah yang Bukan asli dimaksudkan. apa palsu ya Prof ya? Tidak bisa. Nanti Setuju. otentik dan identik. Otentik dan identik itu bergelut sendiri itu nanti dengan pembandingnya apa. Ini akan sulit selesai. Tapi jalan keluarnya adalah sah atau tidak sahnya benda yang dimaksudkan digunakan ini dengan baik dan betul. Kalau Jadi- skripsinya tidak pernah diuji sah nggak, Prof? Kenapa? Kalau skripsinya nggak ada lembar ujiannya sah Nah, nggak, itu Prof? bagian dari nanti kita memeriksa. Itu bagian. Udah, Itu gampang bagian. itu, Prof. Ya, kalau dikatakan gampang ya mungkin gampang. Iya. Tapi bagi pihak yang lainnya juga mungkin tidak gampang. Kalau gampang kenapa dipersulit Prof? Nah, Bukan, kenapa nggak masuk ke persoalan? Kenapa tidak masuk ke intisarinya? Iya, langsung yuk gitu. Ya. Lucu banget ya. Intisarinya adalah sah atau tidak sahnya benda ini. Bukan apakah dimulai orang- dari awal. Benda ini bisa muncul sebagai benda yang bernama ijazah. Ini persoalannya. Dan bagi saya pengadilannya ada PT UN. Ini Ya. dapat saya jelaskan secara detail dalam forum tertentu. Dimulai dari KIP boleh. KIP boleh memulai itu. Kemudian UGM bandingnya kalah loh, Prof. Di PT UN UGM bandingnya kalah loh, Prof. ya, Iya kemudian kan? kan berlanjut ke PT UN. Iya. Jadi bagi Kalah. saya kalau mau selesai dengan baik, selesai dengan satu kebahagiaan bersama, ya Pusing, diuji di sah tidak sahnya dokumen yang bernama ijazah yang dipersoalkan ini. Kami akan tampilkan pasal dengan rinci nanti. Nah, teman-teman semua ya, Di big screen ini akan ada layar. yang dikatakan oleh Prof Gayus ya, itu ya benar gitu, sah atau tidaknya gitu ya kan, dimulai dari banyak sidang yang dimana itu tidak akan ada korbannya gitu loh. Beda dengan sidang dari Pak Roy Suryo. Ini kan berkali-kali Bung Refliharin itu mengatakan ini sidang itu bukan untuk mencari ataupun membedah apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, melainkan untuk pencemaran nama baik dan UU ITE gitu loh. Dan pasti nanti kalau misalnya ternyata benar, Pak Roy Suryo akan bisa dikenakan hukuman 8 sampai 12 tahun. Kan ngeri. Hanya karena ijazah yang seharusnya mudah tanpa harus mengkorbankan orang di penjara gitu kan. Nah, tentu statement dari Prof Gayus ini membuat Prof Firman makin kejang-kejang. Nah, teman-teman, sekarang ada salah satu mahasiswa yang bertanya kepada Pak Roy Suryo dan ini cukup bagus juga. Jadi terkait kasus ini dari awal kita lihat dari proses hukumnya serta pra-peradilannya itu terasa cukup panjang sampai sekarang. Nah, pertanyaan saya sebenarnya di mana sih letak kerumitan hukum, kerumitan hukum utama dari penanganan kasus ini? Kenapa penanganannya itu terkesan berlarut-larut? Yang kedua itu Bapak Jokowi itu sudah menyatakan siap membawa ijazah aslinya ke persidangan. Nah, jadi kan kalau akhir dari semua ini itu adalah mencari atau menguji kebenaran material, apakah seharusnya pembuktian ijazah ini tuh segera dibuka di persidangan agar kasus ini atau polemik ini tuh tidak berputar-putar pada persoalan prosedural, agar semuanya itu segera tuntas secara adil bagi semua pihak. Terima kasih. Mbak, sebenarnya siapa yang bikin panjang? Ya, sejak awal Jokowi sendiri yang bikin panjang. Ya, kalau mau dari awal, udah banyak contohnya. Arsul Sani ditanya ijazahnya tunjukkan. Obama, saya ditanya ijazahnya kemarin saya tunjukkan. Perkara orang-orang masih ribut ya silahkan aja. Jadi kalau ditunjukkan, dia nggak perlu bikin reuni-reunian, ya pesta-pestaan. Kemudian ada apa dia? Kalau mau datang reuni UGM Kagama, mana pernah dia datang ke Kagama? Nggak pernah datang di Kagama. Ya, saya selalu datang kawan. Terus itu satu. Kedua, 400 lebih hari ya dibutuhkan polisi itu untuk memberkaskan. Mana ada persoalan sebenarnya sederhana. Kata polisi dulu katanya ini 2 bulan aja selesai. Nyatanya enggak, karena ya palsu. Mana ijazah aslinya saja enggak pernah ada ya. Pakai 712 barang bukti. 712 barang bukti adik-adik. Itu isinya apa? Formulir Jokowi ketika mendaftarkan wali kota. Ketika mendaftarkan apa. Enggak ada pokoknya ada mesin ketik juga. Ya, terus ada USB flash disk dari orang-orang yang tidak ada hubungannya. Ngapain juga? Buktinya cukup satu, ijazah aslinya. Dan sekarang kalau ada cerita, dia akan membawa ijazahnya. Kok bisa membawa?
ijazahnya sudah disita polisi akan membawa bohong lagi dia. Pertanyaan dari mahasiswa tadi Mas Bro. Iya, artinya itu. Jadi banyaklah kebohongannya, udah jelas lah itu. Ya, jadi makanya kalau mau dia tampil di sidang, tunggu saja tanggal mainnya. Udah banyak caranya. Banyak itu relawan-relawan bilang, nggak boleh tampil di sidang, nanti akan ada keamanan gini. Bahkan akan diusulkan nanti adalah pakai Zoom. Itu kan udah jelas lah. Niatnya aja udah nggak akan datang ke sidang. Dan saya tidak akan percaya dia datang di sidang. Pada intinya, kata Bung Refli Harun ya, sesuatu hal yang benar itu pasti akan lurus dan mudah. Tapi suatu hal yang salah ataupun bohong gitu ya, akan berbelok-belok dan rumit gitu. Nah, dan itu sekarang lah yang terjadi itu gitu ya. Berbelok-belok dan sangat rumit sekali. Kenapa nggak mencontoh Pak Roy Suryo ketika ditanya soal ijazah langsung ditunjukkan? Pak Asrul Sani juga begitu, Barack Obama pun seperti itu. Mudah dan gampang. Ketika sudah ditunjukkan, perkara orang lain percaya atau tidak yaitu urusan belakangan gitu harusnya. Tapi yang sekarang ditunggu-tunggu rakyat itu adalah ijazahnya. Mana sih yang selama ini dikatakan asli-asli itu? Kan gitu. Nah, oke teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk komentar di bawah. Sekian dari gua Prayga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.